الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang sebelumnya kita telah menyebutkan muqaddimah, pendahuluan akan pentingnya, urgensi pemahaman, pengetahuan kita kepada sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita sudah menyebutkan dua keutamaan bagi yang mempelajari sirah. Kemudian pada kesempatan kali ini sebuah permasalahan diambil dari apa saja ilmu sirah, dari mana pendalilan sirah Nabi alaihi salatu wassalam, atau apa referensi yang bisa memudahkan bagi kita untuk memahami sirah. Jawabannya ikhwani hafizakumullah, sumber dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam itu ada tiga. Sumber dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam itu ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran. Ini sumber yang pertama, patokan dalil di dalam memahami ilmu sirah adalah kitabullah, Al-Quran. Karena dalam Al-Quran di sana dijelaskan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabat dan bagaimana beliau menghadapi orang-orang musyrikin. Terdapat dalam Al-Quran. Karena tertulis di sana. Ini rekomendasi yang sifatnya akar dan pondasi, yaitu Al-Quran. Kita sudah menjelaskan pada kesempatan yang lalu bahwasanya Al-Quran itu turunnya tidak serta-merta dalam satu waktu, sesuai dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang ada. Coba kita ambil contoh ketika kita membaca surat Al-Imran. Ketika kita membaca surat Al-Imran ayat 128 sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa laka minal amri syai'un. Potongan ayat. Tidak ada sedikit pun campur tangan engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam kepada mereka. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Allah bisa berikan kepada mereka taubat atau Allah akan azab mereka. Ini ayat tersebut apa maknanya? Ini dalam surat Al-Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sedikit pun campur tangan engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam kepada mereka. Apa artinya? Apa tafsirannya? Kalau kita sekilas membaca, tidak akan paham. Ternyata ayat ini membahas bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam di peperangan Uhud. Cuplikan saja. Pada peperangan Uhud, ikhwani hafizakumullah,
Di saat orang-orang kufar Quraisy menyerang Nabi SAW bertubi-tubi. Serangan dari depan, serangan dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Dan para sahabat, mereka berkumpul di sekeliling Nabi SAW. Jangan sampai beliau terkena. Menjaga beliau. Nabi dilindungi. Para sahabat menjadi tameng. Dan itu pun Nabi SAW tidak luput dari sayatan-sayatan pedang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas. Kata Anas ibn Malik, kusirat rubaiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Pada saat peperangan Uhud sampai gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini putus. Gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam copot. Menunjukkan betapa dahsyatnya peperangan pada saat itu. Wasujja fi ra's. Dan kepalanya Nabi alaihi salatu wasallam terkena tebasan. Nabi terluka. Faja'ala yaslutu damahu wa huwa yaqul. Dari kepala tersebut terkucur darah. Nabi alaihi salatu wasallam mengusap darah tersebut sambil perang dan mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum." Beliau mengusap darah sambil mengatakan, bagaimana sebuah kaum akan beruntung? Bagaimana sebuah kaum akan bahagia? Bagaimana sebuah kaum akan selamat? Di mana mereka melukai nabinya. Maksudnya beliau sendiri. Wa kasaru rubaiyatah. Bagaimana suatu kaum akan selamat di mana mereka sampai mematahkan gigi geraham Rasul. Gigi geraham ini enggak gampang, ikhwan fillah, copot. Kalau copot menunjukkan betapa kerasnya hantaman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau mengeluh, namanya manusia, mengeluh. Bagaimana suatu kaum akan beruntung? Nabinya cedera, nabinya terluka, gigi gerahamnya putus. Wa huwa yad'uuhum ila Allah. Padahal nabi tersebut mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman, laisa laka minal amri syai'. Enggak ada sedikit pun urusan engkau dengan mereka, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu dengan orang-orang musyrik. Di sini dilarang untuk mengeluh. Dalam surat apa ini? Al-Imran. Isyarat potongan ayat ini merupakan cuplikan dari perang apa? Uhud. Oleh sebab itu Al-Quran merupakan referensi yang akar, pondasi di dalam memahami sirah. Ini cuplikan potongan ayat saja. Begitu pula kalau kita membaca surat Al-Anfal sampai kepada ayat 48. Al-Anfal ayat 48. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Ketika syaitan menghiasi amalan mereka orang-orang musyrik, dihiasi, diperbagus amalannya.
Kemudian syaitan berkata kepada mereka, la ghaliba lakumul yawma minan nas. Pada hari ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa inni jarun lakum. Dan aku sebagai pelindung bagi kamu. Ini perkataan syaitan kepada orang-orang musyrik. Diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 48. Falamma tara'atil fi'atan. Ketika sudah bertemu dua pasukan. Ketika sudah berhadapan dua batalion. Ketika keduanya sudah bertempur. Nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum. Tiba-tiba syaitan berpaling sambil berkata, aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la tarawun. Aku melihat apa-apa yang tidak kamu lihat. Berkata kepada orang-orang siapa ini? Musyrikin. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukuman Allah adalah besar. Kita sekilas membaca ayat tersebut mungkin gak paham apa maksudnya ayat ini. Ayat tersebut merupakan isyarat ketika terjadinya peperangan pertama dalam Islam. Yaitu perang apa? Perang Badar Al-Kubra. Pada saat itu ikhwani afidakumullah, Iblis datang kepada kaum musyrikin dengan membawa bala tentara dari kalangan syaitan. Iblis datang kepada orang-orang musyrikin di kota Mekkah dengan membawa bala tentara dari kalangan syaitan yang menyerupa menjadi manusia. Mereka bisa menyerupa. Sesuai dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyerupa menjadi manusia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, iblis tersebut menyerupa sebagai Suraqah ibn Malik ibn Ju'thum dari Bani Madlaj. Iblis menyerupa menjadi Suraqah, mendatangi kaum musyrikin. Sambil mengatakan ayat tadi, la ghaliba lakumul yawma minan nas. Kata iblis tersebut yang menyerupa menjadi Suraqah. Wahai orang-orang musyrik, ahlu Mekkah, kalau kalian menyerang Muhammad alaihi salatu wassalam, kalian gak akan terkalahkan. Kalian akan menang. Dibakar semangat mereka. Siapa yang membakar ini? Iblis, syaitan. Sambil mengatakan, wa inni jarun lakum. Apalagi kita menjadi pelindung-pelindung bagi kamu. Sudah dikasih semangat, ditambahi lagi. Kita menjadi sekutu kalian. Sehingga mereka pun panas. Keluar orang-orang kufar, musyrikin. Berperang untuk melawan Nabi SAW dan para sahabat. Falamma tara'atil fi'atan. Ketika sudah berhadapan Nabi SAW dan para sahabat bersama orang-orang musyrikin, kufar Quraisy, iblis dan syaitan di dalam saf mereka, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bala bantuan dari langit. Dengan diturunkannya siapa? Para malaikat. Diturunkan malaikat. Ketika melihat malaikat, iblis dan syaitan pun lari terbirit-birit. Mereka melihat Jibril, syaitan pun lari ketakutan. Jibril, ikhwani hafizakumullah, yang jasad aslinya memiliki 600 sayap. Sadda bihal ufuk, yang mana sayap tersebut bisa menutupi ufuk barat sampai ufuk timur. Ini Jibril. Yang datang para malaikat. Melihat itu iblis, syaitan, mereka pun lari terbirit-birit. Sehingga orang-orang musyrikin pun bertanya, malakum? Kenapa kalian?
Bukankah kalian tadi mengatakan kepada kita, inni jarun lakum, aku sebagai penolong, sekutu? Apa jawabannya syaitan? Inni ara ma la taraun. Aku melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Yaitu apa? Malaikat. Ini tafsiran dari ayat tersebut. Sehingga jin, iblis pun mereka lari terbirit-birit. Sehingga kemenangan ada di tengah-tengah kaum muslimin dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini satu ayat. Cuplikan dari peperangan apa? Badar. Jadi referensi pertama di dalam memahami sirah adalah Al-Quran. Jangankan permasalahan sirah, ikhwani hafizakumullah, kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Nama Nabi alaihi salatu wassalam saja. Ana tanya kepada antum sekarang. Dari mana antum semuanya tahu nama Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Muhammad? Dari mana kita tahu? Jawabannya? Dari apa? Jawabannya dari apa? Dari Al-Quran. Pertanyaan yang kedua kepada antum. Berapa kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Quran? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berapa kali nama Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam Al-Quran? Selain Android, nggak ada yang bisa jawab? No. 4 kali. Di 4 ayat. Nama Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran di 4 ayat. 4 kali nama Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menyebutkan? Sebagian ayatnya insya Allah antum ada yang hafal. Nanti kita urut. Selain Android. Nah. Saya bisa menyebutkan ayat. Disebutkan nama Nabi Muhammad. Naam. Ahsanta, barakallahu fiik. Setelah menyebutkan yang paling terakhir. Surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah. Sebutkan Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua. Nah. Yang kedua. Nah. Nah, ahsant. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أحسنت يا محمد. يعني سورة apa? Al-Ahzab. Kedua, sisa 2. Siapa yang bisa ngasih tambahan? Nah, kita urut sesuai dengan tartib mushaf. Yang pertama dalam surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad alaihi salatu wassalam ini adalah rasul dan sudah berlalu rasul-rasul sebelum kalian. Afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Kemudian kalau Muhammad sudah meninggal, apakah kalian kembali murtad? Ini Al-Imran ayat berapa? 144. Tartib yang kedua. Surat Al-Ahzab yang sudah disebutkan tadi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sesungguhnya Muhammad bukan bapak di antara anak seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ini Al-Ahzab ayat keberapa? Ayat 40. Kemudian yang ketiga, tartib yang ketiga,
di dalam surat Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan surat dengan nama surat apa? Muhammad di ayat yang kedua. Disebutkan nama Nabi Muhammad di surat Muhammad ayat kedua. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah al-haq dari Tuhan mereka. Nah, ini surat Muhammad ayat keberapa? Ayat kedua. Yang terakhir yang terdapat dalam surat Al-Fath ayat 29. Surat Al-Fath ayat 29 di kalimat pertama di ayat itu. Ayat 29 kalimat pertamanya Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffari hama'un bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil ila akhiril ayat. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersamanya para sahabat kaum mukminin keras terhadap orang-orang kafir. Kasih sayang di antara mereka. Kamu mendapati mereka adalah orang-orang yang senantiasa sujud dan ruku. Mereka mengharapkan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Tanda-tanda melekat di wajah-wajah dan rupa-rupa dari bekas sujud mereka. Sifat-sifat itu ada di dalam Taurat dan ada di dalam Injil. Ini berapa tempat? 4 tempat disebutkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nama saja kita sudah bisa mengetahui dalilnya dari apa? Dari Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian referensi yang kedua di dalam memahami sirah Nabi alaihi salatu wassalam adalah as-sunnah. Yang dimaksud dengan as-sunnah di sini yaitu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dari hadis-hadis beliau kita bisa memahami kehidupannya, akhlaknya, budi pekertinya. Contoh dari hadis-hadis kalau yang sahih ya di Bukhari dan Muslim. Selain Bukhari dan Muslim butuh diteliti lagi sahih atau tidak. Seperti Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Nah, kemudian Al-Baihaqi. Dan hadis-hadis yang paling banyak di dalam memahami sirah Nabi alaihi salatu wassalam adalah musnadnya Imam Ahmad. Musnadnya Imam Ahmad, hadis riwayat Ahmad, musnad Imam Ahmad adalah yang terbanyak di dalam menyebutkan sirah Nabi alaihi salatu wassalam dengan menggunakan sanad. Bukhari itu berapa hadis? 7.500. Musnadnya Imam Ahmad berapa? 40.000. Bukhari 7.500. Musnadnya Imam Ahmad 40.000. Berapa kali lipat? Hampir 6 kali lipatnya. Oleh sebab itu musnadnya Imam Ahmad yang paling banyak referensi di dalam memahami sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ambil satu contoh saja. Kisah bagaimana gangguan orang-orang kufar Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan bagaimana pertolongan Allah kepada Nabi-Nya. Kita melihat dari mana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah,
Abu Jahal suatu ketika masuk ke Masjidul Haram di kota Makkah. Siapa yang antum tidak ketahui Abu Jahal? Tokoh pertama yang paling banyak memerangi Nabi SAW. Ketika masuk ke Masjidul Haram, di sana ada majlis teman-temannya dari dedengkot kufar Quraisy. Mereka berkumpul senda gurau. Ketika tiba, Abu Jahal berkata, "Hal ya'fir Muhammadun wajhahu baina adhurikum?" Kata Abu Jahal kepada hadirin, apakah Muhammad kalau melewati di hadapan kalian sambil menundukkan wajah? Mereka serentak mengatakan, "Na'am." Ya. Kalau lewat di depan kita mesti nundukkan wajahnya. Kata Abu Jahal, "Wallat wal Uzza." Dia bersumpah dengan menggunakan nama patung. Wallat wal Uzza, demi patung Lat dan demi patung Uzza. Kata dia, "Lau ra'aituhu yaf'alu dhalik la ata'anna 'ala raqabatihi wa la adusannahu fit turab." Kalau aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapanku, aku akan injak lehernya dan aku akan sungkurkan di atas tanah. La ata'anna 'ala raqabati wa la adusannahu fit turab. Kalau aku melihat Muhammad alaihi salatu wassalam, aku akan injak lehernya dan aku akan letakkan wajahnya di atas tanah. Pelecehan yang luar biasa. Subhanallah. Tak lama setelah itu masuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Masuk Nabi Muhammad di depan Ka'bah salat 2 rakaat. Dia sudah berbicara. Dan dia dianggap pemberani oleh kaum. Karena dia sudah berbicara, tak mungkin dia jilat lidahnya. Sehingga Abu Jahal pun berdiri mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam baru beberapa langkah. Naqasa ala aqibaihi wa yattaqi biyadihi. Tiba-tiba Abu Jahal gemetar, merasa ketakutan, sambil atret ke belakang dan menjaga diri dengan tangannya. Baru beberapa langkah, tiba-tiba ketakutan, mundur sambil menjaga diri dengan tangannya. Para sahabatnya heran, "Malak, apa yang kamu perbuat?" "Inna baini wa bainahu khandaqan wa naran wa haulan wa ajniha." Sungguh di antara aku dengan Muhammad ada parit. Mereka enggak kelihatan. Sungguh di antara aku dan Muhammad ada parit, khandaq, lubang, galian. Di dalamnya terdapat api yang berkobar dan sayap-sayap di atasnya. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai salam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wallahi law dana minni lakhtafathu al-malaikatu 'adwan 'adwa." Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah, kalau seandainya dia mendekat sedikit lagi, maka malaikat akan menyambar tubuhnya sepotong demi sepotong. Kalau dia mendekat sedikit lagi, maka akan dicabi-cabi badannya oleh malaikat sepotong demi sepotong. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang. Tidak hanya itu. Kejadian ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat-ayat yang antum semuanya sudah hafal. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika madza ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
Ketahuilah manusia terkadang melampaui batas. Maksudnya siapa ini? Abu Jahal. Manusia terkadang melampaui batas. Karena dia merasa cukup, terhormat. Memiliki banyak pengikut. Pemimpin. Padahal kita semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ketahuilah kalian bagaimana pendapatmu mengenai orang yang melarang seorang hamba untuk menegakkan salat? Siapa yang dimaksud di sini? Abu Jahal. Siapa yang dilarang? Nabi alaihi salatu wassalam. Ingin diganggu dalam salat. Dua ayat berikutnya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana menurut pendapat kalian bahwasanya yang melarang orang yang sholat tersebut adalah orang yang senantiasa mendustakan kebenaran dan berpaling mundur. Maksudnya Abu Jahal hendak menghentikan Nabi SAW, akhirnya berpaling mundur karena pertolongan malaikat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau mereka tidak mau berhenti dari gangguannya, kejelekannya, kita akan tarik mereka dari ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang mendustakan dan orang-orang yang durhaka. Falyad'u nadiya. Panggil golongannya. Panggil sekutunya. Panggil orang-orang musyrikin. Panggil orang kufar. Sanad'u zabaniyah. Dan kita cukup manggil zabaniyah. Selesai. Antum tahu siapa zabani? Zabaniyah. Malaikat-malaikat penjaga api neraka. Malaikat penjaga api neraka ini banyak, ikhwani hafizakumullah. Jangan dipikir satu. Malaikat penjaga api neraka ini banyak. Yang paling teratas mereka disebut zabaniyah, jumlahnya 19 malaikat. Dan yang paling terdepan adalah malaikat Malik. Jadi enggak cuma malaikat Malik saja, penjaga api neraka itu banyak. Yang paling terdepan namanya zabaniyah, jumlah mereka 19 malaikat yang jaga api neraka. Dan yang paling terdepan adalah Malik. Panggil sekutunya, kita akan mendatangkan zabaniyah. Dari sini ikhwani hafizakumullah sunnah hadis Nabi alaihi salatu wasallam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kita bisa melihat bagaimana sirah Nabi alaihi salatu wasallam dan bagaimana perjuangan beliau dan bagaimana gangguan orang-orang musyrikin dan bagaimana pula pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tiba. Ditambah lagi ternyata kejadian ini merupakan tafsir sebab turunnya surat apa? Al-Alaq. Sebab terjadinya surat atau ayat-ayat terakhir di dalam surat Al-Alaq. Jadi ikhwani hafizakumullah, referensi yang kedua adalah Al-Hadis. Referensi yang ketiga dan yang terakhir karena sempitnya waktu, dari kitab-kitab yang ditulis para ulama. Kutub al-mu'allafah. Dari kitab-kitab yang sudah digoreskan oleh para ulama. Dan perlu antum ketahui di sini. Tidak ada makhluk di muka bumi. Dan dia manusia. Tidak ada makhluk di dunia ini, manusia manapun, yang ditulis secara rinci kesehariannya, akhlaknya, budi pekertinya, muamalahnya, di dalam rumah beliau, di kancah peperangan, di luar rumah beliau, di masjid beliau, sebagaimana profil Nabi alaihi salatu wassalam ditulis. Tidak ada yang seperti beliau. Para ulama mencari, menulis dengan cermat secara lengkap semua kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang tersisa, baik yang sahih maupun yang dhaif.
Dan tidak ada selain Nabi SAW. Tulisan apa? Apapun bentuknya. Bahkan ikhwani afizakumullah, jangankan sirah Nabi, beberapa permasalahan saja sampai dituliskan kitab khusus. Enggak satu, sekian puluh kitab. Contohnya yang pertama Asy-Syama'il. Apa itu Syama'il? Sifat Nabi SAW. Bagaimana jasad beliau? Bagaimana rambutnya? Ditulis. Panjang, pendek. Bagaimana Nabi SAW kalau jalan ketika masih muda, ketika sudah tua. Bagaimana Nabi SAW menggunakan kuda. Apa nama untanya? Masing-masing unta dan namanya. Bagaimana sifat Nabi SAW. Kulit beliau. Barokahnya Nabi. Semuanya ditulis. Ini artinya apa? Asy-Syama'il. Yang menulis Syama'il nggak bisa dihitung. Di antaranya Al-Imam At-Tirmidzi. Nulis kitab judulnya Asy-Syama'il. Berapa halaman? 260 halaman. Bahas cuma itu tok. Sifatnya Nabi SAW dan akhlak beliau. Berapa halaman? 260 halaman. Sampai datang Imam Al-Albani dan meringkas kitab tersebut. Ini satu. Nah. Ini baru Tirmidzi, belum yang lain. Di sana ada Al-Baghawi, menulis kitab juga. Abu Syekh. Ini satu. Kemudian yang kedua, mukjizat. Kitab khusus enggak dibahas kecuali mukjizat. Apapun bentuk mukjizat Nabi SAW. Satu kitab, mukjizat tok isinya. Sebagaimana yang ditulis oleh Al-Baihaqi. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalailun nubuwah. Tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Tanda-tanda sebelum jadi dan tanda-tanda setelah jadi Nabi. Kitab khusus. Sebagaimana ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Kitab khusus Dalailun Nubuwah. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, khasa'is. Kekhususan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Kitabnya khusus. Suyuti. Yang lain lagi. Al-Maghazi, pertempuran, enggak bahas kecuali peperangan saja. Badr, Uhud, Khandaq, berbagai macam peperangan yang ada. Kitabnya khusus. Nah, sebagaimana Maghazi Ibn Ishaq. Kemudian sisanya sirah dan kitab sirah tidak bisa dihitung berapa banyak jumlahnya. Dan ini semua apa ikhwani hafizakumullah? Kitab-kitab yang ditulis menunjukkan betapa mulianya Rasulullah. Dan ketika kita membaca, memahami, akan memudahkan bagi seorang muslim tambahan kecintaan dan keimanan kepada Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah untuk dars berikutnya di hari Sabtu kita akan memulai bagaimana nasab Nabi alaihi salatu wasallam dan bagaimana pula kehidupan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam ilahuna walhamdulillah.